Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana Derobi tayangan Jundu Channel. Ada TikTok, live TikTok juga di sini sekarang Ana. Mudah-mudahan yang menyaksikan di sini, yang melihat di sini juga semua sahabat Jundu dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di tayangan ini Ana akan membahas tentang sebenarnya dari referensi kitab Akhlaq lil Banin, macam-macam adab. Jadi adab yang kita bahas pertama adalah adab berjalan. Kenapa kita harus membahas tentang adab berjalan? Dari sini nih, sebenarnya apalah arti ilmu kita nih kalau kita tidak mempunyai akhlak dan adab. Tapi kalau orang punya adab dan akhlak, otomatis dia sudah melebihi ilmunya. Tuh, jadi luar biasa, Masya Allah. Ini nanti banyak kisah-kisah yang terjadi antara orang yang cerdas tapi tidak beradab, tapi ada orang yang beradab tapi tidak begitu cerdas, tetap dia dipandang mulia di sisi orang maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga mengajarkan kita dan menyiarkan ajaran agama Islam juga dengan akhlakul karimah, dengan tuntunan akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW sukses besar dalam berdakwah, dalam ekspansinya, meluaskan ajaran dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga karena akhlaknya, akhlakul karimahnya. Jadi mudah-mudahan nih ya, sahabat Jundu dimanapun berada yang sedang menyaksikan maupun di YouTube maupun di TikTok, ini perlu banget nih kita belajar adab. Nah, adab yang pertama di sini di dalam kitab Akhlaq lil Banin adalah adab berjalan. Mengapa kita harus perlu adab berjalan? Jadi gini. Jadi kadang orang jalannya itu beda-beda. Ada yang jalannya model begini, model begitu. Dan dari jalan pun juga menimbulkan sebuah gangguan. Orang bisa terganggu juga. Dan bahkan kalau kita jalan, terutama perempuan ya, ini bukan karena orang yang mengganggu, tapi karena kita jalannya pun juga salah. Jalannya juga seperti apa dan ada. Dari berjalan ini kita bisa dinilai sombong, kita bisa dinilai angkuh, bisa dinilai dengan tidak beradab dan lain-lainnya. Itu dari etika kita yang kurang mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Ketika Anda menghatamkan kitab Akhlaq lil Banin itu luar biasa. Dalam kitab adab-adabnya ini, kayaknya sahabat Jundu perlu tahu. Karena jadi tiga ini udah merupakan amaliyah dan lain-lain. Ya bismillahirrahmanirrahim, kita langsung ya. Oh iya, satu lagi, seorang ulama besar, orang alim soleh, itu pun bisa mengetahui kita nih, adab kita dari mana? Dari ketahuan dari jalannya kita nih, kita udah ketahuan nih, kayaknya anak kurang beradab nih, ini anak kayak kurang berakhlak nih. Itu dari ketahuan dari cara jalannya doang, jalannya lain. Udah bisa ketahuan, Masya Allah. Ini juga pedoman juga nanti kita berhadapan dengan orang berilmu, berhadapan dengan orang soleh. Jadi kita nggak kebaca. Jadi termasuk psikologi Islam juga, kita bisa ngebaca orang dari sifat adab-adabnya. Luar biasa, Masya Allah. Ya, kitabnya adalah Akhlaq lil Banin ya. Tadi Anda udah kasih tahu kitab Akhlaq lil Banin. Kita akan bahas tentang pelajaran Akhlaq lil Banin ya. Ini bukunya. Kalau yang sering ngaji, ngaji lekaran, itu tahu tuh kitab Akhlaq lil Banin ini semua. Jadi tahu. Ini ada jilid 1-nya, jilid 2, jilid 3. Ini bagus banget, Masya Allah. Ini ringkas, maksudnya ringan, tapi berbobot itu. Jadi nggak sembarangan. Ini Masya Allah nih. Karangan dari Umar bin Ahmad Baraja. Ya, Al-Fatihah buat beliau. Nah kemudian, ini biasa di pondok pesantren sering nih. Di Al-Ghifai As-Saqafi itu pondok pesantren yang Anda sering ke sana. Pimpinan Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdul Segaf juga memakai pedoman Akhlaq lil Banin. Hampir semua rata ya, semua pesantren menggunakan Akhlaq lil Banin jilid 1, jilid 3 menjadi pedoman. Sebenarnya kitab-kitab akhlak itu banyak ya. Ada kitab-kitab adab dan akhlak itu banyak, Masya Allah. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Mudah-mudahan sahabat Jundu yang ada di YouTube maupun ada di TikTok juga bisa menyaksikan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul masyi, adab berjalan. Anda sambil lihat kitab ya. Jadi sambil lihat kitab kemudian bahas. Biasanya Anda sistemnya ngelihat langsung ya, ngelihat audiens, tapi karena kita patokannya adalah kitab, jadi Anda ngelihat kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul masyi, adab berjalan. Innalil masyi adaban yajibu alaika ayuhal waladul aziz. Nah, jadi katakan ya, sesungguhnya ya berjalan itu mempunyai adab-adab. Wahai seorang murid, kita ini semua orang murid nih kita. Kita orang yang lagi belajar namanya murid. Ayuhal waladul aziz, murid yang terhormat.
Jadi kalau orang udah belajar ilmu, udah menuntut ilmu, dia dikatakan wadal aziz, anak yang terhormat. Anta'mala biha litaslama minal aza. Kenapa sih kita harus belajar kitab adab? Kenapa sih kita dalam berjalan ini kita mesti belajar? Di sini jelas yang akhlak anta'mala biha litaslama minal aza. Kita melakukan hal ini biar apa? Biar selamat. Litaslama biar selamat dari gangguan. Tuh, karena kita nggak mengikuti aturan dan ajaran Rasulullah SAW, sehingga berjalannya kita bisa menyebabkan adanya gangguan. Atau bisa juga kita menjadi mengganggu orang lain karena jalannya kita salah. Dan apalagi tentang ada perjalanan ini manfaatnya wa ta'isha muhtaraman bainan nas. Jadi kalau orang yang belajar adab, hidupnya nih Masya Allah terhormat di antara manusia. Jadi kalau orang udah belajar akhlak, ente bakal ngeliat hasilnya. Dan sekarang kalau kita lihat, ente lebih hormatin orang yang punya akhlak apa enggak? Tuh, ada sebuah kisah nih. Ada di sebuah perusahaan, ada satu orang nih, dia pekerjaannya biasa aja. Maksudnya sama, dia sebagai staff, kemudian satu lagi, dia juga sama nih, levelnya sama, bekerja sebuah perusahaan. Kemudian satu orang ini sombong, malas gitu. Tapi yang satu ini rajin tapi berakhlak gitu. Ketika bosnya datang disapa, kemudian dia nggak gimana-gimana, ketika dibilangin dia nurut, dengerin, dan kemudian. Nah kalau yang satu lagi nggak ada akhlaknya dah. Acuh, sombong karena merasa dia adalah paling pintar di kantornya. Kemudian ini kisah nyata yang Anda baca. Dan mungkin pengalaman juga sahabat Jundu dimanapun berada seperti itu. Singkat cerita, ini bosnya ingin harus ada perwakilan ke luar negeri. Siapa yang dipilih? Ternyata si Fulan yang memiliki akhlak yang baik. Karena perasaan dia lebih enak walaupun dia tidak pandai dalam berbisnis, dalam manage, tapi karena si bos ini senang sama si Fulan ini yang memiliki akhlak, akhirnya diberangkatkan ke luar negeri. Jadi intinya kita juga sama, secara subjektif kita menilai seorang pasti dari akhlaknya, dari adabnya. Kalau orang hormatin orang karena uangnya biasanya nggak lama itu, uangnya habis sudah, kita nggak hormatin lagi. Gampang jadi orang terhormat tuh gampang. Kita punya fulus terhormat, tapi nggak lama. Tapi kalau orang yang punya ilmu, punya adab, punya akhlak, kekal udah. Mau dia miskin, mau dia kaya, tetap dihormatin sama orang-orang. Luar biasa, Masya Allah. Apa aja sih ada berjalan? Yang pertama adalah antuqaddima rijlakal yusra inda khurujika minal bait. Ini dasar banget nih. Ini dasar banget buat kita yang keseharian. Bahkan enggak, ini sepele tapi jarang juga orang lakuinnya. Yang kiri ketika kita mau keluar rumah, khurujika minal bait. Keluar dari rumah tuh kita biasain kaki kiri. Ini yang jarang orang sadarin. Ilmunya tinggi atau enggak ilmu agamanya tinggi, tapi secara yang detail, yang sunnahnya memang sunnah diajarkan Rasulullah SAW, keluar kaki kiri itu juga jarang semua orang pada ngelakuin. Jarang, bener. Aneh ngeliat langsung, nggak usah jauh-jauh. Kadang pun aneh pun juga suka lupa gitu, suka lupa dan lain-lain, dan istighfar sebenarnya. Bahkan aneh saking lupanya ingin mendapatkan berkah sunnah, aneh masuk lagi ke rumah, kemudian aneh keluar lagi pakai kaki kiri. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya buat kita semua. Tapi itu memang harus dilatih dan lain-lain. Karena akhlak itu, ya adab itu adalah sebuah kebiasaan. Kalau kita nggak latih kebiasaan itu dari sejak dini, ini agak repot, agak susah. Karena adab itu menjadi sebuah karakter. Karakter itu harus dibangun. Kalau nggak dibangun dari masa dini, di masa kecil kita nih, aduh habis dah. Dan banyak orang nih, anak yang ngelawan sama orang tuanya, atau wah Masya Allah dah, badungnya luar biasa. Karena memang didikan orang tuanya pun juga tidak menerapkan akhlakul karimahnya. Nah di sini nih yang perlu dipahamin juga sahabat Jundu dimanapun berada. Jadi keluar dari rumah itu pakai kaki kiri nih, kaki kiri, jangan kaki kanan. Jangan juga lompat, dua-duanya kayak pocong, jangan juga. Kalau kayak pocong repot juga, ya kan? Kita lanjutin. Kemudian adabnya adalah ketika keluar rumahnya wattaqul bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Sahabat Jundu sering gak nih baca doa ketika keluar rumah? Sering gak nih? Atau memang kelupaan baca bismillah? Enggak, belajar juga. Baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Adapun doa-doa macam-macam banyak ya, ada Allahumma jriha wa mursaha juga banyak juga. Itu banyak doa-doa yang lain. Intinya ketika kita keluar rumah, kita ada tawakal pada Allah Subhanahu wa taala,
untuk menyerahkan diri kita nih. Kalau kita udah ingat pada Allah Subhanahu wa taala, itu seintinya ketika kita keluar rumah. Jadi banyak doa-doa, tapi di sini diajarkan di dalam kitab Akhlaqul Banin, diajarkan dalam membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Di sini masih ada tulisan doa-doa yang disampaikan, Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla au azilla au uzalla wa azlimma wa uzlama au ajhala au yujhala alayya au abghi au yubgha alayya. Itu doanya. Tapi nggak usah dah, kita yang ringkas-ringkas saja, yang paling gampang yang kita apain, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dah segitu aja dah kita cobain. Istiqomah, dahsyat hasilnya. Luar biasa, Masya Allah. Artinya ketika kita keluar rumah, kita udah menserahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Adapun kejadian apa-apa itu kita udah serahin kepada Allah Ta'ala. Insya Allah kita mendapatkan manfaatnya, adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita dari segala mara bahaya, dan kita tingkah laku kita pun juga dijaga oleh Allah Ta'ala dari hal-hal yang bisa mengganggu orang lain, yang bisa mengganggu diri kita sendiri, dan semuanya banyak lagi. Tuh, dahsyatnya kalau kita keluar rumah membaca doa. Tapi nanti Anda insya Allah akan share ya doa ini di postingan TikTok atau di YouTube Jundu Channel di short. Nanti Anda akan bawakan doa keluar rumah yang lengkap. Kali ini sahabat Jundu pengen baca doa yang lengkap, ya nggak apa-apa, namanya belajar kan ya, kita membiasakan diri. Tapi nanti ada kecepatan, kependekan, bismillahirrahmanirrahim, mau yang panjang, oke, nanti Anda posting, kita apalin semua. Tapi kalau secara awam, secara umum, umumnya biasanya sampai situ aja. Kemudian wa antamshi fi naf'i nafsik aw ghairika wa la tamshi li ta'lama ma'syatan. Tuh, ini ada lagi. Hendaklah nih kita berjalan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Fa inna rijlaka kasa aulitadurra ahadan. Jangan sampai kita tuh keluar tadi menyakiti orang lain. Fa inna rijlaka kasa iri a'dha'ika amanatun indah. Kenapa hal itu kita nggak dikasih atau nggak boleh? Karena kaki kita ini adalah sebagaimana anggota-anggota kita semua ya. Nah, amanatun indah, karena kita semua anggota-anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa satashhadu 'alaika bi a'malika yaumal qiyamah. Nanti ini semua anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, semua nih, tubuh kita semua akan menjadi saksi atas diri kita apa yang kita telah lakukan. Nah, ini yang serem. Maka ketika kita keluar rumah ataupun yang lainnya, itu akan menjadi saksi buat diri kita semua. Maksudnya nanti tuh yaumil qiyamah. Wah, ini yang dahsyat. Tangan kita bisa ngomong nanti di yaumil qiyamah, kaki kita bisa ngomong, badan kita semua bisa ngomong dan lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada lagi itu. Cuman kita berharap nanti syafaat Nabi Muhammad SAW. Di sini sebenarnya ada di dalam firman Allah Ta'ala ya, di dalam surat An-Nur ayat 24 tentang tubuh kita semua mendapatkan menjadi saksi di yaumil qiyamah nanti. Di dalam surah An-Nur ayat 24, pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala nih, pada hari kiamat nanti, pada suatu ketika lidah kita, tangan dan kaki menjadi saksi atas perbuatan mereka semua. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT nih dari perbuatan kita, niat kita dan lain-lain. Dan satu-satu ada kita belajar tentang adab berjalan, yaitu mendahulukan kaki kiri, kemudian baca doa. Pasal kedua itu wa an yakuna masyuka wasatan. Hendaklah nih kita berjalan dengan kecepatan yang sedang-sedang aja. Enggak terlalu cepat, enggak terlalu lambat. Jadi santai aja. Jangan terlalu cepat juga dan tidak terlalu lambat juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasid fi masyika. Sederhanakanlah dalam berjalan. Jadi kita memang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, disuruh sederhana jalannya, enggak usah model-model lah, sederhana aja jalan. Insyaallah nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau buru-buru, kalau ada uzur enggak apa-apa. Misalnya ente mau kebelet dan lain-lain ya, atau membantu pertolongan orang lain, ya jalannya harus cepat-cepat karena sifatnya kondisional. Tapi juga jangan dilambat-lambatin. Kadang ada di hadis Nabi Muhammad SAW, wa qala Nabi SAW, sur'atul masyi tuzhibul baha'al mu'min. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sur'atul masyi tuzhibul baha'al mu'min. Terlalu cepat berjalan itu bisa menghilangkan haibah kita. Tahu haibah? Haibah itu keindahan orang mukmin. Kita semua pada punya haibah kita masing-masing nih.
wibawa dan lain-lain. Dan suatu riwayat juga mengatakan kecantikan wajah juga. Orang kalau jalan buru-buru kan nggak ada cakep-cakep ya nggak enak juga. Tahu lambat juga nggak ada bagus-bagusnya juga. Dan ini yang perlu dipahamin juga buat kita semua sahabat Jundu Channel di mana berada. Kemudian wa fi riwayat bahal wajih wala ba'sa an tamsya musri'an idza kana zalika li hajatuh. Jadi nggak apa-apa kalau kita ada hajat, ada uzur, jalan cepet-cepet nggak apa-apa. Tadi yang sudah Anda sampaikan, kalau kita punya uzur bisa jalan buru-buru atau dan lain-lainnya, insyaallah jadi mubah ya hukumnya ya. Wala ba'sa, nggak apa-apa kalau ada uzur. Saat uzurnya kita ngambil gaji, insyaallah tuh uzur juga kali. Karena kita mau beli anak yang sedang kelaparan, mungkin duitnya harus perlu cepet-cepet untuk dibelikan makanan dan lain-lain, ya bisa jadi hajat tuh, jangan apa wala ba'sa. Ya kita intinya nggak boleh seuzon sama orang jalan buru-buru ya udah nggak apa-apa. Kadang nih di motor orang, kalau sekarang sih jalan orang pada jarang ya, semua orang hampir pada punya motor. Naik motor pengen ngebut-ngebut ya udah biarin dah. Namun dia ada urusan kali, ada hajat kali. Jadi kalau orang udah punya adab, punya akhlak, insya Allah kita lebih legowo gitu, lebih enak. Emang ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu, luar biasa, masya Allah. Wabil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW, ada hadis Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, masya Allah nih. Sallallahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-asra fa asra'an summa dakhala al-bait fa fazi'an nas min sur'atih. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW ketika itu sedang mengerjakan sholat asar, lalu beliau berjalan masuk cepat di rumah. Jadi beliau cepat-cepat masuk rumah. Nah, orang-orang pada takut nih, kenapa dengan Rasulullah SAW kok tahu-tahu jalannya buru-buru nih? Ada hal yang mengerikan nih, ada hal kekhawatiran pada seluruh sahabat-sahabatnya. Tumben-tumbenan Rasulullah SAW itu jalannya buru-buru. Nah, ini kan pada pertanyaan nih pada sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian dikatakan lagi situ, kata Nabi Muhammad SAW, faqala zakartu syai'an min tibrin indana faqarihtu an yahbisani fa amartu biqismati. Jadi Nabi Muhammad SAW keingetan tuh ada sedikit biji emas yang ada di rumahnya, maka dia tidak pengen tuh benda itu bisa menahannya hingga ia akhirnya bisa membagikan. Dia nggak mau tuh ada benda, ada sebiji emas doang di dalam rumahnya, akhirnya dia keingetan harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia takut itu harta itu bisa menahan diri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikasihin. Luar biasa, masya Allah. Ini sama kisahnya dengan Habib Kuncung ya. Ketika itu Habib Kuncung juga Anda pernah dapat dari orang tua dahulu, guru kami ya, menceritakan Habib Kuncung juga gitu. Ketika itu beliau cepat-cepat masuk ke rumahnya, yang ada di dalam rumahnya dikasih kesin ke orang-orang yang tidak mampu, sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Karena memang masya Allah zuhud, orang-orang alim soleh, sahabat soleh itu zuhud. Ini kisahnya banyak nih, ketika orang yang punya harta dia nggak perlu lagi dia mikirin dirinya lagi dah, levelnya beda. Kita belum sanggup ngikutin beliau, kita untuk keluarga aja udah kepikiran kontrakan, token bunyi, ya Allah kreditan dan lain-lain, kita udah puyeng. Apalagi model-model magom-magom para waliullah, luar biasa, masya Allah. Jangan sangka waliullah itu ujian cobaan itu lebih berat dari orang normal. Jadi jangan sama, nggak sama. Dan waliullah itu juga ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, kita nggak tahu dah tuh. Bisa jadi di antara sekitar kita ada waliullah. Intinya dia tetap memegang ajaran Rasulullah SAW. Dan 2 pasal itu dulu dah ya kita bahas di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua sahabat Jundu Channel di mana berada. Yang pertama adalah ketika keluar rumah pakai kaki kiri, kemudian baca doa. Terus apa lagi poin-poinnya? Baca doa, kemudian kita hati-hati niatnya mau kemana nih jalan, biar jalan ini dapat pahala. Kemudian kita jangan sampai hal-hal yang kita jalanin itu untuk kemaksiatan. Kemudian apa lagi? Jalan jangan buru-buru, jangan cepet-cepet, karena ada dalilnya juga. Waqsid ya, sederhanakan tuh jalan kita, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwasanya kalau kita jalan buru-buru dapat menghilangkan haibah kita. Luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Jangan lupa bantu channel ini atau akun ini dengan like, share, komen, dan follow atau subscribe. Semoga ini bermanfaat. Ana Derabi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana matiin dulu nih ya. Habis ini kita sapa-sapa dulu.